Revolusi Industri 4.0. Mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Nah, di video aku ini, aku bakal ngebahas tentang revolusi industri 4.0. Konsep industri 4.0 pertama kali digunakan di publik, yaitu dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman, pada tahun 2011. Udah lama juga ya. Nah, dari peristiwa itu juga sebetulnya ide industri 2.0 dan industri 3.0 baru muncul loh. Sebelumnya cuma dikenal dengan revolusi teknologi dan revolusi digital. Nah, kalian mungkin bisa nebak setelah dua revolusi itu, revolusi macam apa lagi sih yang bisa terjadi? Coba kita perhatikan. Semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 takkan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, air untuk produksi. Industri 3.0 intinya mengupgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, industri 4.0 juga pasti menggunakan komputer dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, kemajuan apa saja sih yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? Oke, aku akan bahas. Yang pertama yaitu Internet of Things. Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita, makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, kita jadi selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap masalah yang ada di lini produksi bisa tersambung diketahui saat itu juga loh oleh pemilik pabrik misalnya, dimanapun si pemilik pabrik itu berada, tanpa harus si pemilik pabrik itu pergi ke tempat kerja. Jadi bisa melakukannya di rumah gitu. Nah, itu adalah keuntungan dari Internet of Things. Jadi bisa memudahkan kita dimanapun kita berada, masih bisa kepantau gitu. Misalnya, kita dapat melihat atau memperhatikan seseorang dengan menggunakan CCTV. Enak juga ya, jadi bisa sambil duduk. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Yang kedua yaitu Big Data. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segala selama 24 jam sehari. Wah, bayangkan teman-teman, 24 jam kita direkam. Informasi ini juga bahkan menyangkut kinerja pegawai manusia. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat misalnya kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Wah, mirip juga sama yang ke satu ya. Masih ada sih 1001 cara lain, informasi lainnya yang bisa didapat dari 1001 data yang berbeda. Mungkin masih banyak cara lainnya juga, namanya juga big data, masih banyak cara lainnya ya teman-teman. Oke, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga yaitu cloud computing. Berhubungan dengan cara yang pertama dan kedua adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit teman-teman, tetap memerlukan komputer canggih dan besar sih, tapi karena sudah terhubung dengan jaringan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, banyaknya di pabrik. Jadi sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik
di negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk 5 pabriknya. Wah, keren juga ya, punya 5 pabrik. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer dong untuk melakukan secara terpisah gitu, keren. Ups, langsung aja kita bahas yang terakhir, artificial intelligence. Ini yang sebetulnya paling besar, atau machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Wah, kayak manusia ya teman-teman. Ini bisa dilukiskan dengan cerita AlphaZero. Oh yeah. Sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau didistribusikan. Keren. Oke teman-teman, jadi cuman itu aja yang bisa aku jelaskan tentang revolusi industri 4.0. Mengkombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang sangat rumit juga ya, luar biasa, dan tidak terpikirkan tentang hal apapun bisa dilakukan oleh superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan manusia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. See you di video aku berikutnya.